Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, sebelum memulai video ini, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di mata kuliah Pengantar Arsitektur Kota, Program Studi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Sabrani dengan NIM 24021150032. Perkenalkan, nama saya Citra Anifa Amelia Wahid dengan NIM 24021150031. Perkenalkan, saya Nidina Labia dengan NIM 24021150015. Perkenalkan, nama saya Starlin Christian Chatungadi dengan NIM 24021500023. Perkenalkan, nama saya Fauzia Inaya dengan NIM 24021150014. Perkenalkan, nama saya M. Eka Putra Cahyono dengan NIM 24021150001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril dengan NIM 24021150017. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas mengenai Monumen Mandala sebagai landmark Kota Makassar yang signifikan. Kemudian, kami juga akan membahas mengenai elemen-elemen pembentuk kota menurut teori Kevin Lynch. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan interaksi antara Monumen Mandala dan sistem transportasi publik di Makassar. Sekian, selamat menonton. Menurut Kevin Lynch dalam bukunya The Image of the City, paths atau jalur adalah elemen krusial dalam membentuk citra dan orientasi ruang kota. Jalur ini mencakup rute-rute pergerakan seperti jalan dan trotoar yang membentuk pola navigasi dan persepsi masyarakat. Di Kota Makassar, Jalan Jenderal Sudirman, tempat Monumen Mandala berada, adalah salah satu paths utama. Jalur ini berfungsi sebagai sarana mobilitas serta ruang sosial, dengan Monumen Mandala sebagai landmark dominan yang membantu pengunjung mengarahkan diri di kota. Paths tidak bekerja sendiri. Mereka berinteraksi dengan edges dan nodes, memperkaya pengalaman visual serta spasial. Monumen Mandala di sepanjang paths ini berfungsi sebagai pusat orientasi, menciptakan identitas yang kuat, dan memperkuat citra kota sebagai pusat sejarah dan budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang edges. Menurut Kevin Lynch, edges adalah elemen penting dalam persepsi kota karena mereka membantu orang untuk memahami struktur dan organisasi kota. Edges dapat berupa batas fisik seperti sungai atau jalan raya, batas visual seperti perubahan dalam ketinggian tanah atau vegetasi. Edges dapat membantu orang untuk menavigasi kota, mengidentifikasi lokasi, membangun identitas. Fungsi dari elemen ini adalah untuk memberikan batasan terhadap suatu area dalam menjaga privasi dan identitas kawasan. Nah, contohnya ada di depan gerbang Monumen Mandala. Ada beberapa batas fisik yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, tepi jalan, yang kedua, trotoar, dan yang ketiga, pohon, yang keempat, garis putih, dan yang terakhir, ada pagar. Sekian. Persepsi ruang dalam kota dipengaruhi oleh cara masyarakat berinteraksi dengan elemen-elemen di dalamnya. Kevin Lynch dalam The Image of the City menjelaskan 5 elemen kota, yaitu paths, edge, nodes, district, dan landmarks. Distrik adalah elemen penting karena membentuk identitas dan struktur ruang. Distrik merupakan wilayah homogen yang memiliki kesamaan karakter fisik, fungsi atau sejarah, dan diakui secara mental oleh pengamat. Ciri distrik meliputi kohesi visual dan fungsional, pembeda dari distrik lain, serta identitas budaya dan sosial. Contoh di Makassar adalah Monumen Mandala, sebuah landmark bersejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia Timur melawan Nika. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, monumen ini memiliki ciri arsitektur yang khas dan dikelilingi bangunan penting seperti pengadilan dan rumah sakit. Monumen ini tidak hanya memperkuat identitas kawasan di sekitarnya sebagai pusat sejarah, tetapi juga membentuk kawasan yang jelas terbedakan dalam konteks
Notes atau simpul, menurut Kevin Lynch bisa berupa persimpangan jalan atau pusat aktivitas publik yang memiliki simbolis dan fungsional bagi masyarakat kota, dan kaitannya dengan monumen mandala adalah sebagai simpul simbolik dan identitas kota yang penting sebagai simbolis yang menjadi identitas sejarah dan nasionalisme bagi kota Makassar yang memiliki nilai sejarah terkait pembebasan Irian Barat, dan monumen ini memiliki daya tarik dan titik orientasi visual dan simbolis. Di sini saya akan membahas tentang nodes, yaitu simpul aktivitas publik. Monumen mandala juga dapat dianggap sebagai node alam konteks aktivitas publik. Wisatawan juga datang berkunjung. Ini menjadikan pusat aktivitas dan interaksi sosial di Makassar. Dan selanjutnya nodes sebagai titik landmark. Kevin Lynch juga menekankan bahwa nodes dapat berfungsi sebagai landmark atau penanda visual penduduk dan pengunjung untuk mengenali serta memahami struktur kota. Landmark sebagai objek fisik yang berbentuk tegak lurus atau vertikal dapat dilihat dari jauh, menonjol atau kontak dengan lingkungan sekitarnya. Monumen mandala yang berbentuk tubuh didirikan untuk mengenang sejarah pembebasan Irian Barat pada tahun 1926. Monumen ini memiliki tinggi keseluruhan 75 meter dari tangga hingga ujung monumen, namun untuk ukuran tinggi monumen sendiri adalah 62 meter. Sistem transportasi di wilayah sekitar Monumen Mandala Kota Makassar. Kehadiran transportasi online di Kota Makassar berdampak negatif terhadap transportasi konvensional seperti becak motor atau bentor dengan penurunan frekuensi muatan, tarif, penghasilan, dan jumlah pengemudi bentor. Untuk bus BRT Maminasata masih kurang menyediakan halte dan fasilitas yang memadai untuk mendukung layanan BRT secara optimal. Dampak positifnya, transportasi online bentor dan bus BRT Maminasata mempermudah akses ke Monumen Mandala, meningkatkan jumlah pengunjung, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan membantu mengurangi kemacetan di sekitar monumen. Kepatuhan hukum yang tinggi di kalangan pengemudi angkutan umum dapat memperkuat citra Makassar sebagai kota yang tertib dan aman, mendukung upaya mempromosikan Monumen Mandala sebagai destinasi wisata. Banyak pengemudi yang tidak memahami peraturan lalu lintas yang berlaku, seperti SIM dan sebagainya. Rendahnya pengetahuan sopir tentang peraturan lalu lintas dapat menciptakan ketidakpatuhan yang berdampak negatif pada keselamatan kenyamanan di sekitar Monumen Mandala.